Halo semuanya, selamat datang di talk show Bersama aku Alsya. dan Nisha. Hari ini kita berdua bakalan nemenin kalian nih selama beberapa menit ke depan. Tenang aja, kalian gak bakal bosen kok. Karena hari ini Kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Kira-kira siapa ya, Syah? aduh, siapa ya? Penasaran gak sih kalian juga? Penasaran gak? Ya, kita panggil aja narasumber kita. Yo, boleh langsung masuk aja. Halo kakak. Halo guys. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan yang serius, yang pasti kita tanya kabar dulu dong ya. Gimana nih kakak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nih, boleh kasih tahu dulu gak nih ke teman-teman? Kakak tuh namanya siapa, dari prodi mana? Boleh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Fadlal Ismail pribadi. Teman-teman boleh panggil saya Fadlal dari prodi Teknologi Pangan. Halo Kak Fadla. Halo. Terus kakak-kakak yang di sebelah sini ini siapa ya? Halo teman-teman, nama saya Gigin Ginanjar. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian atau biasa disingkat TIP gitu ya. Dan saya juga dari semester 8. Udah mahasiswa akhir ya? Udah mau lulus ya? Oke, sebelum itu kita mau tanya nih, kesibukan kakak tuh akhir-akhir ini apa sih di mahasiswa sebagai mahasiswa semester 8 tuh? Dari Kak Gigin dulu deh. Ya, dari TIP dulu nih. Oke, boleh. Untuk akhir-akhir ini mungkin kalau saya pribadi lebih sibuk di di tugas akhir mungkin ya, di skripsi gitu. Karena kan udah semester 8 ya. Udah akhir banget lah gitu. Dan saya juga punya keinginan untuk lulus tepat waktu, nggak ngaret-ngaret. Makanya mungkin untuk sekarang saya pribadi lebih sibuk di skripsi. Oke. Sekarang coba Kang Fadla lagi apa sih? Kalau saya hampir sama kayak Igin sebenarnya, lagi fase tugas akhir karena kan juga mengajar deadline buat lulus tepat waktu ya, lulus di semester 8 ini. Terus juga alhamdulillah juga kemarin dapat amanah buat jadi asisten praktikum lagi. Wow. Di mata kuliah mikrobiologi pangan. Itu hasil kerjasama dari Universitas Terbuka atau UT sama asisten praktikum pengawasan mutu. Itu sih kesibukannya. Wow, berarti udah mahasiswa akhir tapi masih aktif gitu ya Kak ya? Iya. Hebat banget. Coba kita beri tepukan buat kakak-kakak hebat ini ya. Ini kalau pas mahasiswa akhirnya aja masih aktif, pasti di semester-semester sebelumnya aja udah aktif banget dong. Kira-kira apa aja sih kontribusi yang udah kakak lakuin nih buat kampus, apa aja sih? Gitu. Kita mulai dari Kang Fadlal dulu kali ya. Iya, Apa ya? oke. Maksudnya kontribusi itu gimana? Maksudnya kayak kakak tuh aktif selama di kampus tuh ngapain aja sih? Atau nggak pernah Pengalaman ikut kakak. organisasi, kegiatan luar kampus atau gimana nih Kak? Oh, kebetulan saat waktu saya masih jadi mahasiswa awal itu saya sering ikut yang namanya program Kampus Merdeka. Nah, salah satu program Kampus Merdeka yang pernah saya ikutin itu ada namanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Itu saya ikutin di semester 3 tahun 2023 kalau nggak salah ya. Itu tuh saya dapat kesempatan pertukaran mahasiswa pelajar nih ke Lombok, yaitu di Universitas Mataram. Terus juga ada lagi program Kampus Merdeka yang saya ikutin tuh PPK Ormawa. Pasti udah tahu kan kalian PPK Ormawa. Itu kita sama tim dari Himatepa, alhamdulillah dapat pendanaan PPK Ormawa di Desa Tangkil. Terus terakhir ya untuk Kampus Merdeka ini saya tuh udah pernah ikutan yang program yang namanya Kedai Reka. Itu sama di tahun 2023, hasil kerjasama dari Universitas Juanda sama Institut Pertanian Bogor. Itu tuh kita penelitian langsung di Bangka Belitung mengenai gula aren. Terus apa lagi ya kontribusinya? Saya juga pernah ikut organisasi itu di Himatepa atau Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan, menjabat sebagai koordinator di divisi KPR. Kira-kira itu tahun berapa Kak?
tahun 2023 2024 tuh. Ya, 2023, Berarti selama 1 tahun tuh benar-benar beruntun banget ya ya, kegiatan kakak tuh. antara 2023 sampai 2024 tuh banyak kegiatan lah. Hebat sekali. Pernah ngerasa capek gitu gak sih kak? Kayak pengen nyerah gitu. Ngerasa capek pasti, Iya. karena kan banyak banget kegiatan yang diambil ya. Iya. Entah itu dari mata kuliah, terus mengikuti program, ngikutin organisasi, pasti ngerasa capek sih. Tapi setelah dijalanin seru lah gitu pokoknya. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke narasumber yang kedua coba. Ke Kak Gigi nih, boleh dong dikasih tahu apa aja. Apa aja? Tadi teh pertanyaannya kesibukan ya? Iya. Kesibukan sama kontribusi. Iya. Mungkin untuk dari saya pribadi bukan 11 sih, 10-12 lah sama Kang Padlal gitu. Ya ada gap tuh di angka 11-nya. Beda. Wow. Saya pernah berkontribusi ke fakultas ya, terutama untuk program inovasi bisnis itu tahun 2022 apa 2023 gitu. 23. Nah, 2023 untuk kontes inovasi bisnis, dan ya walaupun nggak dapat peringkat sih, tapi alhamdulillah dapat harapan 1, atau kalau di peringkatnya itu peringkat 4 lah. Ya. Tapi itu jadi nomor 2 di fakultas gitu. Dan untuk kesibukan yang lainnya, saya pernah ngejabat juga sebagai ketua himpunan di Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri Pertanian gitu. Matanya gimana? Terus pengalaman kakak selama jadi ketua himpunan ya, itu tuh apa aja sih kak, boleh nggak diceritain? Pengalaman saya sebagai ketua himpunan kan, saya itu ngejabat di ketua himpunan periode 2024-2025 kemarin ya. Untuk kesibukannya ya paling ya mengurus ini sih, program-program kerja di himpunan gitu. Terlebih lagi kan mungkin kampus ini juga tahu ya terkait permasalahan yang ada di fakultas gitu. Salah satunya yang dihadapi oleh Fakultas Ilmu Pangan Halal itu terkait sumber daya manusia atau kurangnya mahasiswa yang berminat ke fakultas ini, terutama di program studi teknologi industri pertanian gitu kan ya. Mungkin ada beberapa banyak faktor juga yang memunculkan masalah ini gitu. Salah satunya program studi ini kurang terkenal lah gitu. Terlalu timplang di fakultas lah, atau banyak lagi masalahnya. Nah, dan masalah ini juga diambil atau ditanggung jawabi oleh himpunan juga. Sebagai himpunan kan kita merasa bertanggung jawab dong atas apa masalah yang dihadapi oleh program studi itu sendiri gitu kan ya. Nah, jadi untuk kesibukan selama berhimpunannya waktu itu ya, gimana caranya kami itu memikirkan solusi untuk memperkenalkan gitu program studi yang kami bawa melalui himpunan ke ranah yang lebih luas, agar calon mahasiswa baru bisa tertarik untuk masuk ke program studi kami. Apa aja tuh caranya? Apa tuh cara kakak memperkenalkan program studi teknologi industri pertanian ini? Terus kan yang pasti mungkin banyak Dari kalian-kalian yang penasaran nih, TIP tuh ada apa aja gitu terus loh. prospek kerjanya itu seperti apa gitu. Coba bisa dijelaskan gitu. Mungkin untuk dari solusi yang kami hadirkan ya. Iya. Salah satunya yaitu program promosi ke sekolah-sekolah gitu. Khususnya sekolah-sekolah terdekat terlebih dahulu, karena untuk sekolah yang jauh itu memerlukan dana yang lebih, dan rata-rata orang-orang yang jauh dari lingkungan kampus juga pasti memilih kampus yang lebih dekat dulu kan. Iya betul. Nah, jadi kami memprioritaskan promosi kepada sekolah yang terdekat dulu gitu. Nah, untuk solusi lain yang kami hadirkan itu merupakan program studi banding. Itu program studi banding ke universitas lain. Untuk apa sih? Kan kita mau mencari orang kan ya buat Iya, masuk. betul. Tapi kenapa studi bandingnya harus ke universitas lagi gitu? Kami itu mencari ilmu lah. Kami itu mencari ilmu bagaimana cara memperkenalkan prodi ini dengan baik gitu, agar orang-orang lain bisa berminat. Kami itu mencari ilmu dari universitas lain gitu. Nah, makanya kami mengadakan studi banding dengan universitas lain. Salah satunya waktu itu kami pernah mengadakan studi banding dengan Universitas Padjadjaran di Bandung. Dan alhamdulillah juga membuahkan hasil. Dan tadi apa pertanyaan yang keduanya?
kontribusi kakak ya. Apa? Mengenai prospek Oh. kerja dari TIP itu sebenarnya apa sih? Terus TIP itu apa? Nah, mungkin bagi rekan-rekan gitu, bagi halayak umum yang kurang tahu TIP itu seperti apa. Jadi TIP itu merupakan prodi yang emang dirancang lah bagi mahasiswanya itu bukan dibekali ya, dibekali juga benar sih kata dibekali. Jadi kita itu disetting. Nah, kita itu sebagai mahasiswa program studi teknologi industri pertanian itu disetting untuk menjadi seorang leader, khususnya di dunia industri. Baik itu dari CEO, disetting menjadi direktur ataupun manajer. Nah, kita itu menganut ilmu-ilmu tersebut. Salah satunya kita itu diberikan ilmu untuk merancang sebuah sistem rekayasa. Kita juga diperkenalkan terkait proses pembuatan proses pembuatan sesuatu. Misalkan kita ambil contoh minyak gitu. Nah, dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Jadi secara keseluruhan produksi itu kita tahu gitu. Nah, ilmu-ilmu tersebut sangat berfungsi gitu bagi kita yang punya cita-cita untuk menempati posisi sebagai atasan, baik itu direktur, manajer, dan lain-lainnya. Wah, ternyata menarik banget ya TIP ya. Iya. Jadi kalian tuh jangan ragu untuk masuk TIP. Ternyata tuh TIP tuh bukan tentang teknologi industri pertanian saja, tapi banyak sekali yang kalian bisa dapetin kalau kalian masuk di TIP. So jangan ragu lagi ya guys ya. Nah, kan kita udah nanya pengalaman kakak, terus prospek kerja kakak di fakultas kakak masing-masing nih. Aku tuh pengen tahu nih tips dan trik kakak tuh cara memanajemen waktu antara membagi matkul kakak, tugas-tugas kakak, sama jadwal organisasi kakak yang padat atau ikut apa? Yang tadi nih kakak kegiatan luar kampus kayak PPK. Ya, itu gimana tuh memanajemen waktunya biar semua tersusun gitu. Biar lulus cepet juga gitu kan. Kan biar kasih tips and trick buat adik-adiknya nih. Ya akan datang nih gitu. Gimana? Sok Mas Fadlal. Ya dari kapan? Kapan dulu deh. Kalau misalkan berbicara di manajemen waktu ya, kalau dari saya sendiri itu biasanya punya prinsip kalau ada opportunity atau change atau kesempatan gitu yang hadir, entah itu dari mulai program kampus, bahkan organisasi atau kegiatan di luar kampus, itu tuh biasanya akan saya ambil. Terus kan pasti pertanyaannya padat dong, gimana cara manajemen waktunya gitu kan? Iya betul. Sebenarnya dari kesempatan yang kalian ambil itu tuh nanti secara nggak langsung soft skill kalian untuk manajemen waktu itu akan terbentuk gitu loh. Walaupun kalian misalkan kebingungan pada awalnya, kebingungan lah, pasti kebingungan buat manajemen waktunya, entah itu ngerasa kebingungan, entah itu ngerasa capek lah, tapi itu tuh lama-lama bakal kebentuk gitu loh. Terus salah satu caranya lagi untuk manajemen waktu itu tuh dengan cara masuk organisasi, bener gak gitu? Betul. Ya. Dengan cara masuk organisasi ini kalian tuh secara nggak langsung juga itu tuh salah satu soft skill organisasi itu bisa manajemen waktu. Jadi dari mulai kalian itu nanti berkuliah, cara ngatur waktunya gimana, terus berorganisasi kayak gimana, terus program kampus atau yang di dalam kampus maupun di luar kampus tuh cara ngaturnya kayak gimana. Nah itu tuh kalau dari saya pribadi, saya juga dapat ilmu manajemen waktu itu dari organisasi. Walaupun itu nggak diajarin secara langsung, tapi soft skill itu didapat dengan cara kita ikut organisasi gitu sih. Berarti organisasi itu emang penting banget ya kak ya? Penting banget. Sekarang mungkin dari kak Gigin. Apa tadi pertanyaan? Gimana caranya Oh iya, memanajemen manajemen ya. waktu? Manajemen waktu mungkin cukup krusial ya untuk kita membahas tentang manajemen waktu ya. Apalagi kita itu yang pengen punya apa ya? Ya bukan yang pengen, apalagi kita itu punya banyak kesibukan gitu. Betul. Entah itu akademis maupun ngejar program, ditambah lagi dengan organisasi gitu. Nah, manajemen waktu itu kan sangat penting ya buat nge-backup hal-hal itu gitu. Nah, untuk manajemen waktu yang didapatkan di dunia kuliah itu benar tadi kata Kang Fadlal, sebaiknya untuk masuk organisasi. Walaupun emang gak diajarkan secara langsung, tapi dengan kita ikut berorganisasi, secara nggak langsung kita itu sedang belajar
memanajemen waktu itu sendiri gitu. Entah itu gimana caranya kita ngatur sebuah program kerja yang tidak memberatkan akademis, gimana caranya kita men-setting suatu program kerja agar tidak bentrok dengan program kampus yang lain gitu. Nah itu sangat penting sih, dan hal itu tuh adanya di organisasi. Untuk manajemen waktu yang saya gunakan mungkin terbilang cukup baik ya, sampai alhamdulillahnya bisa mengatur gitu akademisi saya dibarengi dengan mengatur himpunan saya waktu itu. Jadi alhamdulillahnya itu saya dapetin di organisasi juga. Wow, ternyata hebat-hebat banget ya kakak kita ini ternyata ya. Mau nanya lagi? Sebenarnya mau nanya lagi. Iya boleh. Kayak nggak nyambung, paling nanti di ini aja. Tinggal dikat aja. Oke kakak, aku mau tanya nih. Kan tadi kakak udah ceritain nih seputar keaktifan kakak di kampus. Itu tuh sebenarnya dari mulai semester berapa sih? Iya. Dimulai dari semester berapa sih? Sok lah, awal lah, sok. Enggak. Kalau bicara soal keaktifan, maksudnya dari mulai ikuti Harusnya dari program Kak Gigin kampus. dulu. Iya, karena kan Dari Kak Gigin dulu. kan 3 Karena biar terakhir ice breakingnya. Kita Tadi kan udah breaking, Aduh. kan semester 3, ntar gue semester 2. Nah, gitu. Gue mau pakai trik itu, gue mau copy jawaban dia. Sok lanjut, ulangi. Ayo. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin nih keaktifan kakak selama di kampus itu apa aja. Nah, boleh tahu nggak sih kakak tuh mulai aktif itu di semester berapa? Untuk dari segi keaktifan ya, mungkin dari saya sendiri, saya itu mulai aktif di semester 3 waktu itu. Karena kan dari semester 1-2-nya saya pribadi ya seperti masa normal biasa lah. Saya juga mendalami pengenalan lah terhadap lingkungan kampus dulu gitu. Nah, saya mulai aktif di semester 3. Di situ saya mulai mengejar IPK lah, untuk nge-push terus IPK gitu biar terus naik, sama dibarengi dengan organisasi. Karena kan saya juga mencari soft skill kan yang lain gitu. Dan untuk kesibukannya paling ya untuk semester 3 ini perlaprakan lah. Ada laprak tuh di situ. Cuma nggak banyak. Nggak kayak di samping saya. TPG disindir ini. Coba kita tanya ya. Karena TPG di sini langsung aja kita tanya ke Kang Fadla nih. Aduh, mulai aktifnya ini di semester berapa nih kak? Kalau berbicara soal keaktifan, mulai dari misalkan ikut program dan sebagainya, ya saya itu dari mulai semester 2. Aduh, kita aja masih sibuk-sibuknya sama lapar. Iya, kayak masih bingung harus ngapain itu. Ini kakak udah aktif banget nih, keren banget ya. Kenapa di semester 2? Karena ya semester awal, semester pertama tuh sama kayak yang Gigin bilang, semester awal tuh buat kita mahasiswa tuh itu sebagai kenapa lu ketawain, anjir? Aku senyum. Karena kita ketawa. Enakan. Gue senyum jir. Sampai mana lagi tadi ya dikatnya? Dari ini aja. Nah, bener kata gue. Oh, Berkata Nah, Gigin, oh, iya. Kak Gigin. kenapa di semester 2 tuh karena ya bener kata Igin, kita tuh semester awal tuh pasti jadi mahasiswa baru tuh masih adaptasi gitu lah di lingkungan kampus. Jadi kita masih ngeraba-raba istilahnya bahwa kita tuh kedepannya mau ngapain sih, tujuan kita mau kayak gimana gitu. Nah masuk semester 2 tuh dari situ tuh kalau saya pribadi tuh udah mulai masuk ke planning bahwa kedepannya terus harus ngapain, mau ikut apa, mau ikut organisasi apa dan sebagainya. Nah kebetulan di semester 2 itu juga saya itu persiapan buat ikuti program yang pertukaran mahasiswa tadi itu di semester 3 kayak gitu. Berarti emang harus mulai cari-cari informasi Betul. gitu ya kak ya. Oke. Ya kan kita tahu ya sebentar lagi tuh bakal ada penerimaan mahasiswa baru ya kak ya. Kakak ini udah banyak banget pengalamannya gitu kan dari segi akademis maupun non akademik gitu kan. Gimana sih caranya atau pendapat kakak gitu mengenai penting gak sih kuliah itu di mata Adik-adiknya yang masih pada bingung mau masuk kuliah apa enggak gitu. Jadi kasih tahu dong gitu. pendapat dari kakak-kakak di sini. Gitu. Mungkin menurut pendapat saya pribadi ya, untuk kuliah itu menurut saya pribadi nih ya, ini tanda kutip ya, saya pribadi gitu. Penting nggak penting sih menurut saya. Nggak pentingnya itu gara-gara
jika kalian itu kuliah tapi cuma sekedar kuliah gitu. Kalian nggak ngambil apa-apa gitu di kuliah tuh, nggak dapat apa-apa gitu. Dapat ilmu sedikit, dapat pengalaman sedikit, dapat soft skill yang sedikit juga. Jadi ya menurut saya itu kurang sih, maksudnya nggak penting kalau kalian kuliah cuma malas-malesan lah gitu. Itu benar-benar sangat rugi banget. Tapi di sisi lain kuliah juga penting. Pentingnya ketika kalian itu bisa aktif di berbagai kegiatan gitu, kayak contoh di Kang Padlal yang banyak ngambil program-program gitu. Entah itu kalian bakal aktif di organisasi gitu, entah itu kalian akademisnya yang bagus gitu. Itu sangat penting banget untuk menaikkan nilai diri kalian gitu. Karena sejatinya kuliah dan nggak kuliah itu ketika di dunia kerja itu hampir setara gitu. Malah bisa dibilang setara. Yang membuat bedanya itu anak-anak yang kuliah atau lulusan kuliah itu mendapatkan poin plus. Jadi plus 1. Jika yang enggak kuliah itu poinnya 20, maka yang kuliah itu poinnya 21. Jadi di dunia kerjanya itu ketika melamar sebuah pekerjaan yang diminati, kalian itu punya nilai plus. Saya lulusan sarjana loh. Saya lulusan sarjana ini. Jadi ada chance lebih tinggi daripada yang enggak kuliah. Itu sih menurut saya pentingnya kuliah. Di sisi lain, soft skill yang bisa kita dapat di dunia kuliah pun sangat banyak. Mulai dari public speaking, manajemen waktu, itu sangat penting banget untuk masa kerja nanti, untuk masa kita bekerja. Banyak soft skill lain lah yang bisa didapatin di dunia kuliah. Tuh guys, Sekarang ya jawabannya. Sekarang kita dari Kak Fadlal, gimana nih? Mungkin menambahkan aja dari Kak Igin ya. Udah jelas juga kan tadi. Kalau dari pendapat saya pribadi sih penting, karena tapi kan statement di kita tuh kan kadang ada ya, kuliah nggak kuliah, yang gak kuliah aja sukses kok gitu kan, kenapa harus kuliah gitu kan. Tapi balik lagi, kalau menurut saya itu penting karena setelah masuk SMA itu kan udah kalian ranahnya itu mau masuk ke dunia industri atau enggak, udah ke masa depan kalian lah mau ngapain kan. Nah, salah satu buat masuk ke dunia itu tuh mau gak mau kita tuh harus punya branding diri. Nah, kalau dari saya pribadi, kenapa kuliah itu penting? Karena itu tuh bisa jadi peningkatan branding diri kalian. Dari yang tadi Kak Igin bilang kan, salah satunya bisa ningkatin soft skill kalian, terus bisa meningkatkan koneksi kalian, bisa juga meningkatkan pengalaman kalian gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa didapetin di kuliah dibandingkan nggak kuliah gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan ada yang nanya lagi kan nggak di kuliah juga kok ya kita bisa dapat kok yang kayak koneksi dan lain sebagainya. Tapi kan beda. Kalau di kuliah itu kita udah diwadahi gitu loh. Jadi kita tuh tinggal kitanya sendiri ada kemauan apa enggak buat nge-branding atau meningkatkan value kita gitu sih. Kalau menurut saya penting banget. Oke, menarik banget ya jawabannya ya, Nis ya. Oke, paling terakhir nih Kak, kan tadi udah dibahas nih buat penerimaan mahasiswa baru. Sekarang mungkin buat mahasiswa semester bawah nih yang masih bingung nih, ikut organisasi gak ya, terus ikut program gak ya, mungkin masih bingung mulai dari mana. Boleh gak sih kasih tips and triknya juga nih? Mungkin emang yang lagi nonton juga pada bingung nih, mulai dari mana sih gitu bisa sampai seaktif itu gitu Kak. Siapa dulu, Igin? Barengan aja boleh kok. Ayo deh, Kak Fadlal dulu deh. Kalau dari saya, buat tips mahasiswa baru nih ya, pasti kan bingung kan. Maaf buat mahasiswa awal. sorry. Iya, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, buat tips dari mahasiswa yang awal lah. Iya. Salah satu yang harus dilakuin itu koneksi. Koneksi itu penting. Jadi kalian tuh harus ngebangun koneksi dulu. Jadi kalian bangun koneksi dengan kating-kating yang kayak gitu. Karena dengan kalian ngebangun koneksi sama kating-kating itu, kalian tuh bisa secara langsung tuh bisa berdiskusin tentang aku jatuh. Maaf ya Kak. Apa? Dari mana tadi ya? Dari Membangun koneksi yang koneksi ya, dari ya. koneksi. Nah, koneksi karena kenapa membangun koneksi dengan cutting itu penting buat mahasiswa awal itu, karena dengan membangun koneksi sama cutting itu kalian bisa nanti nanya. Kenapa ketawa? Gitu. Ngakak aja. Ngakaknya nilai. Oke. Oke, lanjut.
Dari mana? Dari awal lagi nih. Dari lanjutin aja. Oh, yang koneksi lah ya. Koneksi. Bangun koneksi sama cutting. Kenapa untuk mahasiswa awal harus ngebangun koneksi sama cutting? Karena dengan ngebangun koneksi sama cutting itu kalian tuh bisa nanti ngobrol tentang ada program apa aja sih terutama di FIPHAL gitu ya, atau di kampus, terus ada organisasi apa aja, terus juga bisa diskusi mengenai mata kuliah kan, kalau kalian kesusahan mengenai mata kuliah atau pengerjaan laporan praktikum gitu kan. Nah, itu kalian tuh bisa banget, makanya penting banget ngebangun koneksi sama cutting, karena kan dari pengalaman yang udah cutting lalui kan, itu tuh nanti bisa di-sharing ke kalian, biar kalian tuh bisa terarah lah ke depannya mau apa, tujuan kalian mau apa, buat ngebuka wawasan pemikiran kalian juga gitu sih. Kayak gini mungkin tambahan. Berarti maksudnya masih ada tambahan. Iya, ada kayak gini. Mungkin ya udah oke. iya. Tadinya mau bilang berarti gak usah malu-malu dong kalau mau kenalan sama cutting gitu lah, mau nyeletuk kayak gitu. Ya udah Ya kamu. udah, ntar gue tinggal ungkit lagi aja. Iya, betul. Lanjut kayak gitu. Mungkin untuk pendapat saya mungkin menambahkan aja ini mah ya, karena tadi udah disebutin juga sama Kang Fadlal gitu. Benar tadi kata Kang Fadlal, koneksi itu penting bagi mahasiswa semester bawah gitu kan ya, adik-adik gitu, yang gimana sih biar aktif gitu, harus mulainya dari mana gitu. Nah betul, salah satu trik yang paling overpowernya gitu, mending kalian cari dulu koneksinya, kalian bangun dulu koneksinya gitu, ke cutting-cutting, ke dosen-dosen gitu. Dengan kalian punya koneksi ke cutting, kalian bisa tahu nih spoiler dari tugas semester atas. Kan tugas di atas itu apaan ya gitu. Saya mau kejar akademis biar saya pelajari terlebih dahulu lewat misalkan kan banyak tuh lewat YouTube dan lain-lain. Nah, untuk koneksi ke dosennya kan kalian bisa dapat informasi mengenai program-program. Jadi kalian bisa lebih aktif di program gitu. Nah, koneksi ini benar-benar penting banget gitu. Nah, benar tadi kata Kang Fadlal. Nah, poin yang keduanya yang pengen saya tambahkan itu dari tips buat adik-adik bahwa itu kalian mending masuk organisasi. Kalau menurut saya ini bukan sebuah doktrin ataupun ajakan gitu, tapi ini saya berbicara sebagai sebagai Mahasiswa yang udah mahasiswa yang sudah merasakan gitu efek dari organisasi itu seperti apa gitu. Nah, kalian bisa masuk organisasi, di situ kalian bisa mengembangkan berbagai macam soft skill. Itu penting banget buat soft skill kalian. Nah, itu mungkin itu aja sih. Wah, berarti emang koneksi itu sepenting itu ya kayak. Oke. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih buat kalian takut atau kayak malu kenalan sama cutting gitu ya. Santai aja guys gitu. Cuttingnya welcome. Iya, welcome ya. Kami nggak makan orang kok. Iya. Kita baik. Oke. Terima kasih ya Kak udah cerita pengalaman Kakak, kasih tips and tricks, pendapat juga gitu. Seru banget ya ngobrol sama kakak-kakak di sini. Seru kan guys gitu. Buat next kita bisa nyusul kayak kakak-kakaknya. Amin. Semoga. Oke. Nah, kalian udah denger kan dari kakak-kakak ini. Semoga menginspirasi kalian semua yang nonton, yang denger, yang lihat talk show kita ini. Ya, nantikan talk show kita selanjutnya. Dan buat kalian yang punya saran untuk narasumber selanjutnya siapa aja, boleh kalian ketik di kolom komentar. Dadah, see you next time. Tepuk tangannya mana? Iya, ada meriah-meriah dong. Gimana sih? Ada sound ini. Luar kampus. Ini gua ngelebar kan? Bang, itu udah bagus. Itu udah bagus. Bagus. Intrusive talk-nya muncul aja. Iya. Itu bagus tadi. Gua ngelebar anjir sumpah. Enggak, bagus. Kan emang nggak penting ya, karena kalau nggak ada minat ngapain kuliah kan gitu. Bener. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih juga.